Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi tsumma natubu ilaih. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usi binafsi walakum bitaqwallahi biqaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa usi walakum bitaqwallahi biqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ikhwati fiddin, asatidzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa melanjutkan menuntut ilmu karena sebuah tuntutan kewajiban sebagai muslim untuk selalu memperbanyak thalabul ilmi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita hingga kita diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu. Ikhwati fiddin arsyadu rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mencoba belajar bersama-sama tentang kitab Al-Wasaya Al-Abai lil Abna'i. Memang ini kelihatannya secara judul untuk bapak dan anak, tapi ini pengibaratan saja. Mau diibaratkan kita guru terhadap murid, bapak terhadap anak, atau saudara kepada saudara, tergantung bagaimana kita menyampaikan buku ini. Jika kita bermajelis seperti ini, ya ibaratnya antara guru dan murid. Kalau kita menyampaikan kepada anak-anak kita, berarti kita sebagai bapak dan anak, atau kita sebagai kepala keluarga, seorang suami terhadap istri. Ini sebenarnya nasihat ini mau secara umum diberikan kepada siapa saja itu sangat layak dan cocok. Apalagi dengan pembahasan-pembahasan yang ringan, akan tapi makna di dalamnya itu sangat luar biasa dalam pengaplikasiannya, berat gitu ya. Yang pertama, bab yang pertama sudah kita pelajari, bab yang kedua sudah. Untuk saat ini pada kesempatan ini bersama saya kita mencoba belajar bersama-sama. Jika nanti ada sebuah kesalahan dalam kata atau makna di dalam kalimat ini, di sini ada asatid yang atau ustadz yang lebih ahli dalam bahasa Arab. Ikhwati fiddin arsyadu rahimakumullah, kita masuk ke ad-darsus tsalis, yaitu pelajaran yang ketiga. Di sini dalam pelajaran yang ketiga, kita akan membahas fi hukukil khallaqil azim, yaitu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, wa hukuki rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hak-hak kewajiban terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai muslim wajib mengetahui hak-hak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin arsyadu rahimakumullah, kita buka dulu dengan sebuah ayat, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Hukum ketaatan kepada Allah dan Rasul itu hukumnya wajib. Jadi baik itu berupa perintah maupun berupa larangan, seluruh perintahnya wajib dilakukan, seluruh larangannya wajib kita tinggalkan. Itu hukumnya ya. Karena sebagai bentuk prinsip keimanan seorang muslim dan keislaman seorang kita yang sudah Islam atau taslim, berpasrah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini, jika kita mendapati suatu masalah, kemudian di situ harus ditentukan atau dihukumi dengan menjadi perintah Allah, itu dari Al-Quran, kemudian dari As-Sunnah, perintah dari Rasulullah SAW, kita harus apa? Yusallimu
taslima, pasrah. Ya, pasrah. Jangan ada kata ndak, jangan ada kata ndak mau atau membantah, ndak boleh. Ya, karena hakikatnya hukumnya wajib apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya terhadap kita sebagai hamba dan pengikutnya. Arti taat kepada Allah itu apa? Mentaati semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Taat kepada Rasul pun juga mentaati segala perintah Rasulullah SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan menjadikan contoh untuk kehidupan sehari-hari kita. Kalau bisa mencontoh keseluruhannya dalam kepemimpinannya, suri toladannya semua, itu afdol. Akan tapi kalau tidak berarti apa? Kita harus semampunya kita, mastata'tum. Ya, jadi seperti itu. Baik, ikhwati fiddin arsyada rahimakumullah, kita mulai dari kitab Ad-Darsus Tsalis, hak-hak Allah dan hak-hak Rasulullah SAW yang harus kita penuhi. Ya bunayya, wahai anakku. Ya, ini panggilan untuk anakku. Kalau di sini wahai sahabatku gitu ya, wahai teman-temanku gitu aja. Jadi ini hanya bisalah kita rubah, bukan untuk merubah kitab ini ya. Ini hanya panggilan. Ibaratnya saya menasihati pada diri dan antum, ya bunaya atau ya ikhwati. Wahai saudaraku, wahai anakku dia kok di sini. Innallaha, sungguhnya Allah tabaraka wa taala yang maha tinggi. Huwallazi, yaitu Allah, khalaqaka, yang telah menciptakan kalian semua wahai para makhluk. Wa aujadaka, dan sudah memuliakan diri kalian. Ya. Allah sudah menciptakan, kemudian Allah juga sudah memuliakan. Memuliakan dengan apa? Allah karuniai kita apa? Otak, tubuh, fisik yang sempurna. Ya. Itu bentuk ciptaan Allah ahsanit taqwim terhadap kita. Sudah paling sempurna. Ya mungkin kadang kalau kita melihat diri kita sendiri ada kekurangan. Oh saya kok kurus, saya kok gemuk, saya kok hitam, saya kok pesek, saya kok daun telinganya seperti ini, kok saya rambutnya seperti ini. Bersyukurlah. Allah sudah memuliakan antum dengan sebaik-baik ciptaan. Allah sudah sempurnakan antum sebaik-baik penciptaan. Ya. Wa asbagha 'alaika ni'amuhu dhahiratan wa batinatan. Allah sudah menyempurnakan terhadapmu bentuk apa saja, nikmat-nikmat yang Allah berikan padamu, baik itu zahiratan atau batinah, secara zahir maupun batin. Alam ta'lam, apakah kamu tidak sadar, apakah kamu tidak tahu, apakah kamu tidak mau mengilmui? Annaka fi awwali amrika kunta nutfah, kamu itu dulu diciptakan dari cairan yang sangat hina. Nutfah, cairan yang muncrat ya, gitu. Ya. Nutfah fi batni ummika, kemudian kita itu diolah di dalam perut ibu-ibu kita. Ya. Apakah famazil tatataqallabu fi ni'mati rabbika wa rahmati? Apa kamu nanti mau apa itu dengan mohon maaf, apakah dengan segala curahan yang diberikan Allah dengan berbentuk berbagai macam nikmat ini, hingga tadi ya dari air yang sangat hina, nutfah, kemudian kita disimpan di dalam rahim, kemudian tumbuh besar di dalam perut ibu, ya, kemudian hingga Allah menciptakan dengan sempurna hingga walad ka insanan kamilan, kamu dibentuk menjadi manusia yang sempurna, kamu dilahirkan dengan sosok manusia yang sempurna. Sempurna menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sempurna menurut manusia. Kalau ditengok sempurna manusia nggak akan sempurna. Aku pengen koyo kae, aku ingin seperti itu, ganteng seperti ini, aku ingin cantik seperti itu. Nggak ada syukurnya. Ya. Ikhwati fiddin arsyada rahimakumullah. Setelah kita itu lahir sebagai manusia yang sempurna, wa wahabala kalisanan, Allah mengaruniai lisan kita. Ya, lisan ini tatakallamu bihi, bisa berbicara dengan itu. Berarti kalau kita saat ini bisa mengeluarkan suara a i u e o, berarti Allah sudah mengaruniai kita semuanya itu dengan sesempurna kenikmatan. Belum yang lain, mungkin ada yang dikaruniai suara yang merdu,
ya. Cengkoknya pas. Nanti ada yang diciptakan atau diberikan suara-suara yang biasa-biasa saja. Hanya tuntutan sebagai manusia itu hanya tuntutan apa? Bersyukur. Ingat kata-kata tadi, khalaqaka wa aujadaka, Allah sudah menciptakan kita tadi dan memuliakan. Ini sudah baik. Mau diciptain kayak apapun ya, itu sudah baik. Beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu di media sosial ini baru saya tahu kalau ada sepak bola amputasi sedunia. Indonesia masuk lolos. Ternyata orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan dari secara fisik itu pun bisa berusaha ya, bisa membanggakan, mengharumkan bangsa Indonesia khususnya ya. Masa kita yang dikaruniai fisik yang sempurna masih bilang aku kurang ya. Jangan sampai ya, jangan sampai. Jadi Allah mengaruniai kepada kamu lisanan tatakallamu bihi, lisan yang bisa untuk bicara, wa ainan tubsiru biha, dan mata yang bisa untuk melihat, wa udzunan tasma'u biha, dan telinga yang bisa berfungsi untuk mendengar, wa aklan tudriku bihi ma yadurruka wa ma yanfa'uk, dan akal yang bisa bisa membedakan mana yang membahayakan dan mana yang membuat manfaat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ini, surah yang ayat yang ke-78, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah sudah mengeluarkan kamu dari perut-perut para ibu ya. La ta'lamuna syai'an, kamu dalam keadaan tidak mengerti sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah mengkaruniai atau menjadikan pada dirimu, menciptakan pada dirimu as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, hati, atau di dalam makna yang lain adalah akal. La'allakum tashkurun, tujuannya apa? Agar kalian bersyukur. Ya, jadi jika penglihatan kita sempurna, pendengaran kita sempurna, akal kita sehat dan sempurna, maka syarat yang dituntut sebagai hamba terhadap Rabb-nya adalah bersyukur. Dalam ayat ini berarti bisa digarisbawahi hak-hak Allah terhadap hak-hak manusia terhadap Allah, yaitu dituntut untuk bersyukur. Allah sudah menciptakan, kemudian menciptakan sebaik-baik ciptaan, sesempurna mungkin ya, memberikan kita akal yang sehat, penglihatan yang sehat, pendengaran yang sehat, fisik yang sehat ya. La'allakum tashkurun. Tuntutannya Allah terhadap kitanya, kamu itu hanya bisanya ya bersyukurlah gitu. Baik, kita lanjutkan. Alaihissalladzi wahabaka hadhin ni'am. Apakah Allah ini yang sudah memberikan nikmat-nikmat ini, wa tafaddulan, dan anugerah-anugerah ini, minhu ihsanan, dan kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima, qadiron ala sabliha. Allah itu mudah, Allah itu gampang untuk mencabutnya kembali. Baik tadi itu bentuk nikmat atau anugerah atau kebaikan, itu Allah gampang cabut kembali. Jika kalau kita nggak syukur. Atau di sini idza tahu, kalau kamu itu melakukan hal-hal yang membuat murka Allah, faghadiba 'alaika, maka Allah murka padamu. Hingga nanti Allah kok sebel, Allah anyel sablaha, cabut nikmatnya. Misal nih, naudzubillahi min dzalik, kita enggak bersyukur atau lupa akan nikmat Allah, kita diberikan fisik yang seperti ini, Allah peringatkan tuh, kesandung dulu aja lah. Ya, belum hilang jari kita, baru hilang kukunya. Ya enggak? Kira-kira kita ya sudah mengeluh, mulut kita sudah mengeluh, tangan kita juga ikut mijet-mijet, apalagi akan terjadi sesuatu hal yang membuat kita nanti kehilangan salah satu anggota badan kita, maka apakah baru itu kalian sadar? Maksudnya seperti itu. Ya. Ikhwati fiddin arsyada rahimakumullah, taat kepada Allah atau taat kepada Rasul itu tunduk.
ikut ya tadi ya, tidak boleh membantah sama sekali ya. Itu ya. Jadi apapun yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an tadi ya, tuntutannya di dalam ayat yang saya baca tadi, tsummalat yajidu fi anfusihim harajan, yang pertama, poin pertama. Yang kedua, yang pertama tadi la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, yang pertama, poin pertama. Yang kedua adalah wa yusallimu taslima. Jadi ya ketika kita sudah mendapatkan sesuatu itu ya harajan mimma qadaita, pasrah, apa itu tadi ya, kharajan, legowo ning ati, legowo dari atas apa-apa yang sudah menjadi takdir qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, atau yang sudah diputuskan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya, hingga dituntut bagi kita adalah yusallimu taslima, pasrah ya, pasrah. Baik, dari poin yang sudah kita baca ini ada yang ditanyakan, mungkin ada kata-kata yang terlewat atau bagaimana, bisa ditanyakan sebelum dilanjutkan kalimat atau paragraf berikutnya. Sampun nggih. Insyaallah mafhum ya. Fahimtum kalau di dalam apa itu sinetron Kun Anta atau mungkin asatidah yang SDIT ini, fahimtum, fahimna gitu ya. Selanjutnya, ya bunayya, wahai anakku. Kalau di sini saya panggil ya sahibati, ya ashabi, wahai saudaraku, wahai sahabatku. Awalu wajibin alaika li khaliqika. Yang pertama, kewajiban yang pertama untuk dirimu sebagai hamba terhadap pencipta, ya, anta'rifahu bisifatihil kamaliyah. Ya. Kita harus mengetahui, ya, mempelajari sifat-sifat secara sempurna, sifat-sifat Allah secara sempurna. Wa antakuna syadidal hirsi, hendaknya kita bersungguh-sungguh ala ta'atihi, untuk taat kepadanya, biimtitsali awamirihi wastinabi nawahihi, yaitu dengan apa? Melaksanakan apa yang menjadi sebuah perintahnya dan menjauhi semua apa yang sudah menjadi larangannya. Banyak sekali dalil-dalil tentang ketaatan Allah dan Rasulnya ini ya. Kalau kita mau membuka satu persatu belum sempat kita merangkum ini kayak gini, ayatnya banyak sekali ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Baru satu kata, kalau kamu itu cinta pada Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, ikuti. Nah, kata-kata fattabi'uni itu ikuti, kira-kira tidak semua syariat bisa langsung diikuti ya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang langsung itu adalah bentuk sholat dan puasa contohnya ya. Kalau sholat tidak ada kata tidak atau nanti, kecuali ada pengecualian, sakit sholatnya duduk, pergi sholatnya sebisanya dilakukan, baik dengan duduk ataupun berbaring kan gitu. Jadi kewajiban kita, kewajiban seorang hamba terhadap Allah yang pertama adalah mengetahui sifat-sifat Allah secara sempurna. Wa antakuna syadidal hirsi ala ta'atihi, dan kita harus bersungguh-sungguh dalam mentaatinya dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kemudian wa anta taqida i'tiqadan jaziman, kita harus mantap, teguh, yakin. Jangan sampai bergeser. Kalau ini adalah prinsip akidah, bentuknya adalah syahadatu alla ilaha illallah, itu anta taqidah i'tiqad dan jaziman, mantap, yakin, nggak boleh geser dalam prinsip yakin, keyakinan atau akidah. Yakin apa? Mantap apa? Karena annal khaira, sesungguhnya kebaikan itu fima yakhtarahullahu laka, itu yang berikan atau pilihan Allah terhadap kita. Jadi kalau semua apapun yang terjadi di dunia ini itu adalah takdir pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pembahasan takdir, qada dan qadar kemarin sempat
ngobrol sama Kiai Mustafa, katanya panjang ya. Jadi ada yang takdir bisa kita rubah, ada yang takdir yang azali atau sudah paten nggak bisa goyah. Nah, ketika kita tanya bagaimana yang takdir yang bisa dirubah oleh kita, itu pembahasannya Wahai juga berkata, saya belum pelajari secara keseluruhan, harus belajar secara ya detail itu ya. Jadi kalau kita masih bingung, kalau aku seperti ini kira-kira bisa nggak dirubah takdirku. Contoh, saya mungkin dijatah oleh Allah SWT besok mati karena saya tadi pagi sedekah, tadi yang mau nabrak saya lewat, kemudian saya di sini selamat gitu. Apakah itu termasuk bisa merubah? Ya itu keyakinan kita dari hadis Rasulullah SAW ya. Barang siapa yang suka menyambung silaturahmi dan banyak sedekah akan dipanjangkan umurnya atau usianya. Wallahu a'lam bishawab, apakah itu dipanjangkan ditambah umur kita atau ditunda kematian kita atau diberkahi. Ya, bisa jadi diberkahi. Berkah itu bisa jadi kan, berkah itu kan tambah ya, artinya juga rokok ya. Dia lebih banyak disibukkan dengan hal kebaikan dalam umurnya itu. Jadi panjangnya umur itu dalam hal kebaikan. Iya. Allah alam bishawab. Seperti itu. Jadi misal nih kita itu sudah waktunya sebenarnya habis karena kita masih dikehendaki Allah untuk dipekerjakan. Paham ya? Jadi ada sebuah hadis ketika Allah menginginkan kebaikan terhadap hambanya. Mas Saryadi dikehendaki Allah baik, Pak Joko dikehendaki baik, Pak Bagio, Mas Fahri, Mas Doni, dan Mas Sakti, dan Ustadz Indra, dan saya sendiri dikehendaki Allah SWT, Allah istakmalahum. Allah berkata pada kita, istakmalu. Rasulullah SAW bersabda, istakmalahu itu. Istakmalahu itu adalah Allah akan memperkerjakan kita, memberi amanah kita, dikasih beban kita. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah bentuk Allah memperkerjakan kita, yaitu apa? Kita diberikan hidayah petunjuk atau hidayah taufik terhadap kita untuk mudah mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi diberikan jalan kemudahan untuk menapaki sebuah kebaikan. Contoh seperti ini di sini. Allah memberikan kita kesempatan bisa taklim, bermuajahah, bisa mengajar, bisa beramal di lazis atau dimanapun kita berada, atau bisa bertakwa dimanapun kita berada. Allah berarti masih memperkerjakan kita. Bukan Allah butuh kita loh ya. Allah masih memakai kita. Tapi nanti kalau Allah sudah bilang sudah ini ya, tapi hati-hati ya. Nah, ini kita dipermudah dalam ketaatan atas hidayah taufik yang Allah berikan, sehingga Allah mengakhirkan kita dalam ketaatan dan jalan kebaikan. Jadi ketika Allah sudah mentok bilang, Mas Saryadi, aku sayang kamu, selesai tugasmu, Allah ambil. Begitu juga Allah akan bilang, Mas Fahri, aku sayang kamu, sudah selesai, tak ambil. Ya gitu ya. Jadi kalau Allah sudah menghendaki kebaikan terhadap hambanya, istakmalahu. Kalian diberikan beban amanah. Dan barang di hadis yang lain, kalau Allah menghendaki kebaikan atau sayang terhadap hambanya, ibtalahu, kasih ujian. Level sekian Ustadz Indra bisa melalui, kasih level berikutnya ujian yang lebih berat, bisa lagi lebih berat lagi. Bukan semakin ringan tapi semakin berat sesuai level keimanan kita. Jadi tidak main-main ketika sudah berganti ujian ini akan diganti ujian yang lain. Tapi perlu kita ingat, jadikan prinsip, tetap Allah itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Mesti kita bisa. Hanya orang yang berkata aku menyerah dan aku tidak bisa atau tidak mau yang tidak bisa melewati ujian Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin arsyada rahimakumullah, kita lanjutkan sampai mana tadi? Sampai wa'ata taqida i'tiqadan jaziman annal khaira fima yahtarahullahu laka. Jadi Allah menghendaki ini kebaikan pada kita itu harus yakin. Jangan sampai kamu itu memilih atas dasar dirimu sendiri. La fi matahtaruhu antali nafsika fala tasud dan naka. Ya, nantinya
akan menjadi penghalang antara dirimu dengan Allah itu apa? Atas ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ibadatihi syahwat, kita melakukan sesuatu itu menurut hawa nafsu kita. Bukan menurut Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi jangan sampai kita itu melakukan sesuatu atas dasar nafsu syahwat kita atau sesuatu yang tidak ada guna, ya, yang tidak ada unsur ketaatan kepada Allah SWT. Bahkan kesalahan yang terbesar kita malah melakukan sesuatu itu atas ketaatan kepada makhluknya. Jadi itu nanti akan menjadikan penghalang ketaatan kita kepada Allah SWT. Baik kita mentaati manusia yang pejabatannya tinggi, aziman, karena hakiran, atau kita mentaati hamba-hamba Allah yang stratanya rendah atau hina. Tetap kita tidak ada ketaatan kepada makhluk kecuali makhluk itu memerintahkan kepada ketaatan pada Allah. Ya, yang menjadikan kewajiban kita adalah la ta'ata li makhlukin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap satu makhluk, baik itu jabatannya tinggi ataupun rendah, ya, li maksiatil khaliq, kalau itu disuruh dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pilihan, ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang atiullaha wa atiur rasul. Kalimat pertama adalah wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diulangi lagi wa atiur rasul, dan taat kepada rasul. Akan tapi yang ketiganya wa ulil amri minkum. Kenapa enggak ada kata-kata atiullah lagi? Karena ketaatan kepada makhluk yang berupa manusia selain Rasulullah, ya, Rasulullah itu maksum, sudah dituntun dengan wahyu. Ini ulil amri itu adalah manusia selain Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa taala, itu kebijakan. Jika memerintahkan pada ketaatan, tidak bermaksiat pada Allah, wajib bagi kita untuk taat. Kalau dia bermaksiat, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Ya, itulah taat bersyarat, gitu ya. Kalau sama makhluk itu taat bersyarat. Selanjutnya di paragraf berikutnya, ya bunayya, wahai anakku, min lutfillahi, dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bi ibadihi, terhadap hamba-hambanya, yaitu apa? Irsalur rusuli alaihimus salatu wassalam, mengutus di antara kalian utusan-utusan, alaihimus salatu wassalam, bagi mereka sholawat dan salam, yaitu Rasulullah SAW atau Rasul-Rasul sebelum Nabiullah Muhammad SAW. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Agar apa? Menghantarkan atau memberikan kita sebuah petunjuk jalan, petunjuk ke pedoman kehidupan, gitu kan. Di sini diterangkan dalam kalimat berikutnya, li irsyadil khalqi, untuk memberikan petunjuk terhadap makhluk, wa hidayatihim, dan memberikan petunjuk, ya, juga ila ma yuslihu, kepada apa-apa yang membuat baik atau yang apa enaknya, ma yuslihu sya'nahum, yaitu yang memperbaiki perilaku atau keadaan kita, baik dari aspek fi dinihim wa dunyahum, baik dari aspek din agamanya atau aspek duniawinya. Wa akhirur rusuli, dan rasul yang terakhir, huwa sayyiduna, yaitu beliau yang mulia, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib, yaitu nabi kita Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib. Al-Arabiyul Hashimi, yaitu dari kebangsaan Arab Bani Hashim. Sholat, semoga mendapatkan sholawat, ya, semoga sholat, semoga
Allah memberikan semoga sholawat apa iki enaknya gimana sholat kok di artian kata saya udah lupa dulu kalau saya ada artian kok kayak gini enggak sudah lupa ya karena dulu kebiasaan karena saya udah baru baca kitab tuh ini lagi ya. Sholat semoga Allah memberikan sholawat alaihi kepada Nabi wassalam dan keselamatan baginya. Fakamata jibu alaika maka bagi kita atau bagi kamu wajib ta'atu maulaka mentaati atau mentaati maulaka itu Allah alladzi khalaqaka yang telah menciptakan kamu tajibu alaika dan wajib bagimu juga ta'atu rasulihi mentaati rasulnya al-akrami yang mulia sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketaatan kepada Allah dan rasulnya itu hampir setara. Ya. Di bentuk prinsip iman dan Islam kita yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di sini disebutkan di surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Nah, di sini adalah ayatnya sudah jelas ketaatan yang mutlak tidak bisa digoyahkan, tidak boleh diganggu gugat yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum di situ perlu digarisbawahi. Kenapa tidak ada kata-kata atiullah di dalam kalimat yang ketiga atau perintah yang ketiga? Karena ketaatan terhadap makhluk itu ada syaratnya. Kalau kepada Allah dan Rasulnya tidak ada syarat, mutlak wajib ditaati. Kemudian di dalam surah Al-Fatah ayat 17 Allah berfirman di bawahnya wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan mereka-mereka yang taat kemana? Ke dalam jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannah yang dialiri di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling wa may yatawalla dan barang siapa yang berpaling yu'adzibhu Allah akan siksa adzaban alima dengan azab yang pedih. Ya, jadi sudah ini namanya apa itu namanya mudad itu apa antonim ya. Lawan kata itu antonim ya, lawan kata bahasanya kalau taat berarti bangkang atau bago. Ya, jurusan di sini kalau taat surga, kalau bangkang berarti neraka. Sudah jelas jauh gitu kan. Berarti kan pilihan hidup juga dua. Ya kan? Pilihan hidup adalah dua, kebaikan, keburukan, ya. Yang menghantarkan kebaikan menghantarkan pada jannah, keburukan menghantarkan kepada neraka. Sudah jelas, ya. Ikhwati fiddin arsyada rahimakumullah. Sampai titik paragraf ini ada yang ditanyakan, mungkin tadi sebagian kalimat yang masih rancu atau terlewat bisa ditanyakan. Kalau tidak saya lanjutin. Waktu masih habis, tinggal 2 paragraf habis ya, lanjut. Oke, baik. Ternyata kayak gini aja lama ya. Ya bunaya, wahai anakku, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. Rasulullah itu tidak keluar dari mulutnya kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu awamiri, semua dari perintahnya. Dan semua larangannya wa fa kullu awamiri wa nawahihi mustanidatun ilal wahyi. Semua itu tersandarkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, wahyul ilahi. Fata'atuhu, maka ketaatannya itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ta'atillahi jalasan itu sama. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah", kalau kau cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu aku apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Tidak hanya itu aja, setelah kita dicintai Allah, yaghfir lakum, Allah mengampuni dosa-dosamu. Ya. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dosa.
Poin yang terakhir atau paragraf yang terakhir, ya bunaya wahai anakku, layak malu imanul abdi, tidak dikatakan sempurna iman seorang hamba. Sehingga apa? Hatta yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Hingga kita menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih kita cintai dari selain keduanya. Bahkan kecintaan kita terhadap Rasul itu melebihi kecintaan kita pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita cinta sama Rasul, itu kudu lebih utama daripada mencintai diri kita sendiri. Rasulullah tidak ada nih, tidak pernah menjumpa, tapi Rasulullah dari dulu sudah cinta kita loh, sampai menyebutkan sahabat iri ya terhadap orang-orang yang disebutkan Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan ikhwati yang kau maksud ini kan ikhwan atau sahabat itu yang ada di hadapan wahai Rasulullah. Tidak. Yang saya maksud adalah orang yang hidup setelahku tapi tidak pernah melihat diriku, tapi mereka itu taat dan mengikuti apa yang menjadi perintahku. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Kita semoga dijadikan yang benar-benar mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman di antara kita hatta akuna habba, sehingga aku menjadikan ya kecintaan terhadap Rasul ya itu melebihi dari walidihi, dari orang tua kita, wa waladihi, dan anak-anak kita, wa nasi ajma'in, dan manusia di sekitar kita. Jadi kecintaan kita harus melebihi dari ketiga itu ya, jangan sampai kalah. Tapi buktinya dalam realnya kita lebih mencintai diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, orang tua kita sendiri, ya enggak? Apa yang menjadi perintah atau permintaan anak, permintaan istri lebih kita dahulukan daripada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fiddin arsyadu rahimakumullah, cukup sampai sini pembahasan yang ketiga. Semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubillahi min ahwali ahli nar. Rabbi zidna ilman. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.